Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu, selamat datang kembali dalam podcast Solutif bersama saya Rizky yang akan memandu episode kali ini selama beberapa menit ke depan. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai kinerja Divisi SDM Organisasi Pendidikan dan Pelatihan selama tahun 2025 kemarin. Tentunya banyak kegiatan, banyak cerita, dan tentu saja banyak pembelajaran yang dapat didiskusikan bersama-sama sebagai bahan refleksi dalam melakukan program kegiatan selama tahun 2026 mendatang. Hari ini telah hadir bersama saya Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Temanggung, Bapak M. Nasihuddin. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oke, baik Pak Nas. Untuk mengawali perbincangan kita kali ini, berhubung kita sudah di awal tahun 2026 ini Pak, selama beberapa menit ke depan kita akan berbincang mengenai kinerja Divisi SDM UD selama tahun 2025 kemarin. Menurut pandangan Bapak nih, bagaimana Bapak melihat secara umum kinerja divisi yang Bapak ampu tersebut sepanjang tahun 2025? Ya, terima kasih waktunya. Dari Divisi SDMU Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat ini di tahun 2025 itu berjalan cukup kondusif, cukup baik. Di mana tahun 2025 ini adalah tahun yang ada yang tahapan, ada yang tidak. Nah, tapi secara umum untuk kegiatan SDMUD berjalan dengan baik sekali. Yang penting adalah di tahun 2025 ini ritme kerja anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung beserta stafnya berjalan dengan profesional, dengan baik, dan ini perlu kita apresiasi dan saya ucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman dari staf SDM di Bawaslu Temanggung. Baik, berbicara tentang apa yang telah kita lakukan di tahun 2025 ini Pak, apa saja kemudian program atau kegiatan Divisi SDMUD tahun kemarin Pak? Di tahun 2025 ini kita menjalankan berbagai hal kegiatan. Ada antara lain tentang penguatan kapasitas SDM, penataan organisasi, dan konsolidasi internal. Untuk kegiatan di tahun 2025 ini sudah saya siapkan datanya. Yang pertama itu adalah rapat pleno mingguan yang kita laksanakan di tiap Rabu, dan selama di tahun 2025 ini sudah 51 kali kita rapat plenonya. Kemudian yang kedua adalah kegiatan Jumat Sehati dan Jumpa Berlian. Ini kegiatan untuk mengasah kemampuan kita, jiwa raga kita tingkatkan. Ini sudah kita lakukan selama 20 kali untuk Jumpa Sehati dan Jumat Sehati dan Jumpa Berlian. Kita mulai Jumpa Sehati dan Jumat Berlian ini di tanggal 1 Agustus Mas. 1 Agustus. Baik. Kemudian kegiatan yang ketiga ya, kegiatan kelembagaan. Ini kegiatan yang kita lakukan dengan mitra-mitra kerja Bawaslu. Mitra kerjanya itu dari yang paling urgent itu ada di anggota legislatif di Komisi 2 DPR RI. Kemudian ada lagi mitra kerja kita di KPU. Kemudian ada lagi di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah yang kita ajak mereka untuk berkolaborasi. Nah, untuk kegiatan kelembagaan bersama mitra kerja ini ada dua yang kita laksanakan di Jambu Gluduk maupun di Indraloka. Yang pertama itu di Jambu Gluduk, itu tanggal 23 Agustus 2025 kita menghadirkan narsum dari legislatifnya di Komisi 2, Bapak Aziz Subekti, di anggota Komisi 2 dari fraksi Gerindra. Kemudian ada lagi dari tokoh masyarakat,
ada lagi dari KPU juga kita hadirkan. Nah, kemudian yang kegiatan kelembagaan yang kedua itu adalah kegiatan menghidupkan kembali Saka Adiasta Pemilu. Kita rekrut baru ini anggota Saka Adiasta dari perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Temanggung. Alhamdulillah dari undangan yang kita sebar ke mereka itu semuanya antusias sekali dan dapat mengikuti kegiatan itu sampai purna ya. Kemudian ada lagi Mas, ini kegiatan podcast seperti ini di SDMO baru 3 kali dilakukan. Kemudian sosialisasi pengolahan arsip dinamis untuk peningkatan kompetensi SDM. Kita MOU dengan dinas arsip ya. Perpustakaan dan kearsipan. Oh ya, itu 1 kali kita menghadirkan mereka selaku ahlinya kearsipan dan diikuti oleh teman-teman staf semua. Kemudian kegiatan yang selanjutnya adalah rapat evaluasi kinerja SDM, pengawas logistik dan pemilihan serentak dilaksanakan 1 kali. Kemudian yang terakhir adalah rapat evaluasi penyusunan program itu oleh keluarga Bawaslu Kabupaten Temanggung tiap awal bulan. Beri bulan sebelumnya kita evaluasi, bulan depan kita rencanakan Mas itu beberapa kegiatan yang telah kita lakukan di tahun 2025 ini. Oke, baik. Tadi setelah Bapak menyebutkan beberapa kegiatan yang tadi Bapak bicarakan, menurut Bapak apa yang kemudian menjadi program unggulan berdasarkan program kerja tahun lalu dari divisi SDMOD? Kalau ada unggulan, kita pilihnya yang pertama adalah penguatan kelembagaannya. Karena apa? Penguatan kelembagaan itu adalah menguatkan kelembagaan kita, Bawaslu. Kebetulan kita disupport oleh DPR RI. Nah, dia hadir dan kita bisa menyampaikan unek-unek kita bisa mengaspirasikan keinginan kita dan didengar langsung oleh Pak Aziz seperti itu. Jadi langsung itu ke pusatnya, dari kita langsung ke pusatnya, berarti langsung direspon oleh Pak Aziz seperti itu. Nah, kemudian ada program-program lain, misalnya Jumat Sehati dan Jumat Berlian itu juga menurut saya itu sebuah andalan bagi kita, karena itu adalah momen kita untuk membangun di tiap minggunya, momen kita untuk memperbaiki kita, untuk peningkatan etos kerja, profesionalisme dan kreativitas kita di Bawaslu Kabupaten Temanggung, gitu Mas. Dengan melalui apa Pak kegiatan meningkatan etos kerja itu dalam Jumat Sehati dan Jumat Berlian tersebut? Ya, kita hanya melakukan kegiatan-kegiatan ringan. Misalnya di Jumat Sehati itu adalah ada ceramah dari teman-teman staf, dari komisioner, kita sampaikan ke teman-teman yang lain. Agar apa? Agar secara rohani kita juga terbangun. Ada lagi senam bersama-sama, itu juga menurut saya itu bagus sekali, karena kalau tidak senam, kalau tidak olahraga itu nantinya badan kita bisa sakit. Kan dalam Islam ada ya al-aqlu salim fi jismi salim, ya itu ada kaitannya agar kita membangun otak dan juga kita membangun badan kita, begitu Mas. Baik, ini dalam rangka untuk meningkatkan etos kerja ini, divisi SDMOD ini berarti membuat kegiatan-kegiatan yang tidak hanya terkait dengan apa ya, peningkatan rohani gitu ya Pak ya, tapi juga meningkatkan kesehatan kita untuk mendukung integritas kita sebagai pengawas pemilu. Iya. Lalu apa saja Pak capaian-capaian yang telah Bapak raih selaku koordinator divisi SDMOD sepanjang tahun 2025 kemarin? Capaiannya banyak sekali Mas. Kita capaiannya di SDMOD itu salah satunya, alhamdulillah sekali, kita bisa menyusun buku kita yang kita susun dari saya dan teman-temannya. Kita lihat dulu bukunya ya. Nah, ini adalah dua buku yang disusun oleh Kodim SDMO beserta staf. Terima kasih sekali. Yang pertama adalah Bawaslu. Ini ya, Bawaslu mengawasi rakyat yang memilih. Ini judul yang unik, bagus sekali judulnya.
Ini adalah sekilas semuanya membahas tentang kinerja-kinerja SDM mulai dari Bawaslu, Panwascam, PKD, dan PTPS. Ini ada di sini semua. Kemudian buku yang kedua ini disusun oleh teman-teman semuanya, khususnya dari teman-teman PP Datin itu menyusun buku puisi. Puisi ini juga disusun dari puisi ini juga disusun pengumpulan materi-materinya juga dari sumbangsih Panwascam sendiri. Ini dua buku ini sangat bagus sekali. Nah, siapa saja mungkin pemirsa yang menyaksikan acara ini bisa mendapatkan dua buku ini dengan datang ke kantor Bawaslu. Mungkin masih ada, kita nanti berikan gratis, begitu Mas. Itu capaian yang pertama. Baik, tentu dalam menjalankan program kegiatan yang tadi Bapak telah sebutkan, barangkali ada atau enggak sih Pak tantangan dan hambatan yang kemudian Bapak hadapi? Lalu tantangan apa yang paling terasa pada waktu menjalankan program tersebut? Di tahun 2025 ini tantangannya sebenarnya tidak terlalu banyak untuk SDM ini. Cuma kita namanya kolektif kolegial juga mensupport kegiatan lain. Terutama kita itu di divisi SDM, karena SDM itu juga menangani masalah keuangan juga, itu kita terhambat dengan terkendala masalah keuangan kita yang ada namanya efisiensi itu. Nah, efisiensi itu kan memaksa kita untuk terus berbenah, ngirit, dan kreatif sendiri-sendiri. Itu tantangan utamanya. Tapi itu bukan masalah efisiensi itu. Alhamdulillah kita menyelesaikan banyak sekali kegiatan-kegiatan dengan anggaran yang minimal, anggaran yang minimal dengan hasil yang maksimal juga. Itu Mas, itu tidak ada masalah untuk efisiensi, kita oke-oke saja. Baik, tadi telah disebutkan Pak semuanya tadi program kegiatan sepanjang tahun 2025. Secara keseluruhan dari program atau kegiatan yang telah dijalankan selama tahun 2025 kemarin, apa kemudian pembelajaran penting yang dapat diambil untuk penguatan kelembagaan ke depan, Pak? Ke depan untuk penguatan kelembagaan ini, yang pasti saya menyampaikan kepada saya sendiri dan juga teman-teman di tahun 2026 ini, karena ada wacana juga kita masih dalam tahap efisiensi. Marilah kita bersama-sama bekerja profesional, mandiri, profesional, kemudian kreatif untuk menyongsong 2026 ini. Dengan apa? Dengan kita bekerja dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tupoksi kita, agar nanti hasilnya juga bagus sekali. Bahkan saya harapkan di tahun 2026 ini hasilnya lebih baik lagi dari tahun 2025. Ini semakin maju ke depan itu semakin baik, bukan semakin mundur. Untuk tantangan ke depan, saya berusaha untuk mengedukasi diri saya sendiri untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan saya. Terlebih juga teman-teman juga mengupdate dirinya sendiri, mengupdate lembaga kita agar lebih baik dari tahun sebelumnya. Itu yang saya sampaikan ini, Mas. Oke Pak, tadi kan kita sudah berbicara mengenai program kegiatan di tahun 2025. Jika berbicara tentang saat ini, karena kita telah secara resmi memasuki tahun 2026 begitu Pak, bagaimana rencana Bapak terkait program kegiatan ke depan maupun pengembangan divisi SDMUD di tahun ini? Di tahun 2026 ini hanya melanjutkan, Mas, melanjutkan kegiatan-kegiatan yang tadi sudah saya sampaikan. Contohnya kegiatan-kegiatan yang sudah saya sampaikan tadi, ada rapat pleno, ada Jumat Sati dan jumpa berlian, itu kita lakukan itu yang sudah terprogram itu. Nah, tapi kita tingkatkan lagi, misalnya dengan perbanyak podcast yang edukatif. Di tahun 2025 kan saya belum pernah melaksanakan sharing knowledge ya, maka insya Allah di tahun 2026 ada sharing knowledge, yaitu ada peningkatannya. Kalau yang sudah ada kita tingkatkan, kalau yang belum ada kita tambah, begitu. Dan insya Allah teman-teman kami Bawaslu Kabupaten Temanggung ini insya Allah mensupport semua, Mas. Jadi saya yakin ini lebih baik
daripada tahun 2025. Amin. Baik Pak, satu pertanyaan terakhir Pak. Apa pesan Bapak bagi sahabat Bawaslu di luar sana yang sedang menonton podcast ini? Ini memang saya pikir dari tadi malam ini saya baca dulu untuk arah kedepannya, pesan saya untuk sahabat Bawaslu dimanapun berada, mari kita menjaga semangat pengawasan dan bekerja profesional dan berintegritas, baik di masa tahapan besok ataupun besok 2026 ini masa non tahapan. Meskipun non tahapan, kita harus profesional dan semangat. Tidak lupa saya mengajak teman kita untuk semakin berbenah, mengevaluasi diri kita untuk lebih baik di tahun 2026 ini. Nah, niat tulus ini insya Allah akan tercapai Mas kalau kita nanti bareng-bareng. Untuk kedepannya kita perkuat profesionalismenya dan kreativitasnya, gitu Mas pesannya. Baik Pak, terima kasih atas pesan dan kesannya yang telah diberikan pada episode kali ini. Semoga Bapak sehat selalu. Amin, terima kasih Mas. Baik sahabat Bawaslu, tak terasa kita telah sampai di penghujung episode kali ini. Dari awal tadi kita sudah menyaksikan, telah menyelusuri perjalanan divisi SDM-OD, sebuah perjalanan yang tentu tidak selalu mulus, namun penuh pembelajaran dan cerita di balik setiap program dan kebijakan yang dijalankan. Refleksi kinerja bukan sekadar melihat angka, laporan, ataupun capaian kegiatan. Lebih dari itu, refleksi adalah cara kita bercermin, menengok apa yang sudah kita lakukan, mengakui yang masih kurang, dan merawat komitmen untuk terus menjadi lebih baik. Semoga apa yang kita bahas hari ini tidak berhenti hanya sebagai obrolan, tetapi menjadi energi baru, baik bagi jajaran Bawaslu, para pemerhati pemilu, maupun sahabat Bawaslu yang sedang menonton episode hari ini. Kami percaya kinerja yang baik lahir dari niat yang tulus, kerja yang sungguh-sungguh, dan keberanian untuk terus belajar dari masa lalu. Terima kasih, dan sampai jumpa di episode podcast berikutnya dengan tema-tema menarik seputar pengawasan pemilu dan kelembagaan Bawaslu. Salam awas.